Ada sebuah pertanyaan dari saudara Amo di Kalimantan Barat. Ustadz, apakah dalam sholat tarawih yang kita lakukan di rumah dengan sendirian, kita tetap membaca surah dengan jahar, begitu juga dengan witirnya? Saudara Amo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladan kita dalam sholat malam dan juga dalam semua ibadah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail rubbama jahara wa rubbama asar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam salat malam kadang-kadang mengeraskan bacaan dan kadang-kadang memelankan bacaan beliau. Sementara dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu fi salatil lail." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengeraskan bacaan beliau dalam salat malam. Fayaqifu 'inda ayatir rahmah fa yas'al. Beliau berhenti ketika melewati ayat-ayat rahmat. Maka beliau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda ayatil wa'id fa yata'awwadz. Beliau juga berhenti ketika melewati ayat-ayat ancaman. Maka beliau berlindung kepada Allah dari ancaman itu. Wa 'inda ayatit tasbih fayusabbih. Beliau juga berhenti saat ayat-ayat tasbih. Maka beliau pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh memelankan, kita boleh juga untuk mengeraskan bacaan kita saat kita sholat malam sendirian. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah mana yang lebih khusyuk untuk kita. Kalau memang kita lebih pas, lebih merasa khusyuk saat kita memelankan bacaan, lakukan itu. Kalau kita lebih khusyuk saat kita mengeraskan bacaan, maka keraskanlah bacaan Anda. Kemudian yang kedua adalah kondisi sekitar kita. Kita lihat, apakah ada orang yang tidurnya akan terganggu kalau kita mengeraskan bacaan kita? Apakah ada orang yang sedang baca Al-Quran, yang kalau kita mengeraskan bacaan, dia akan terganggu bacaannya? Itu yang kita perhatikan juga. Jadi kalau seandainya yang terbaik bagi kita adalah mengeraskan, kemudian di sekitar kita tidak ada orang yang kita ganggu, maka yang terbaik adalah kita mengeraskan bacaan kita. Tapi kalau ada yang terganggu, maka kita harus perhatikan jangan kita keraskan bacaan kita. Demikian, semoga membantu Anda untuk menyikapi permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam.